Kebakaran, asap, langit yang warnanya merah. Pemandangan yang sayangnya ya udah nggak asing lagi buat kita di Indonesia. Dan sering banget ada satu nama yang disebut jadi biang keladinya, El Nino. Tapi apa benar ceritanya sesimpel itu? Yuk, kita bongkar sama-sama. Nah, di tahun 2023 kemarin, kebakaran hebat terjadi lagi. Hutan-hutan kita hangus dan banyak yang langsung nunjuk satu fenomena alam ini sebagai penyebab utamanya. Pertanyaannya sekarang, beneran nih sesimpel itu? Apa El Nino ini satu-satunya pelaku di balik semua bencana ekologis dan krisis kesehatan ini? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang tersembunyi di balik kepulan asap? Oke, sebelum kita jawab, kita perlu paham dulu sebesar apa sih masalahnya. Yuk kita lihat angka-angkanya yang jujur aja ngasih gambaran yang cukup suram soal krisis ini. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau KLHK, ini luas total lahan yang terbakar sepanjang 2023. Biar kebayang, 90.000 hektar itu setara dengan lebih dari 1.200 kali luasnya kota Jakarta. Hilang jadi abu. Dan coba lihat perbandingannya. KLHK nyatet ada 3.788 titik api. Jumlah ini 4 kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini bukan cuma sekedar kenaikan loh, ini lonjakan yang drastis banget. Dan dampaknya bukan cuma ke lahan teman-teman, ini udah jadi krisis kemanusiaan. Di Sumatera Selatan aja, kasus ispan naik sampai 4.000 kasus cuma dalam sebulan. Api di darat berubah jadi penderitaan buat paru-paru kita. Sekarang yuk kita periksa tersangka utama yang dari tadi kita sebut-sebut, El Nino. Apa sih sebenarnya fenomena ini dan gimana cara kerjanya? Gampangnya gini deh, El Nino itu kondisi di mana Samudra Pasifik lagi demam. Permukaan air lautnya jadi anget banget dan efek demamnya ini berasa ke seluruh dunia, termasuk ya di halaman belakang rumah kita di Indonesia. Jadi gimana ceritanya demam di Pasifik bisa bikin Indonesia kering kerontang? Semua berawal dari angin pasat yang melemah. Ini bikin kolam air hangat raksasa yang biasanya dekat Indonesia geser ke timur, menjauh dari kita. Akibatnya, pembentukan awan hujan di atas wilayah kita jadi berkurang drastis. Hasilnya yaitu musim kemarau jadi lebih panjang dan jauh lebih kering. Sampai sini kelihatannya ceritanya lurus-lurus aja ya. El Nino bikin kering, kering bikin kebakaran. Simple. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada plot twist penting. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan di awal tadi. Kalau El Nino yang nyiptain kondisi super kering, terus siapa dong yang sebenarnya nyalain korek apinya? Alam ini pelaku utamanya atau cuma kaki tangan aja? Dan ini dia jawabannya, langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Faktanya, 90% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu gara-gara ulah manusia. 90%. Jadi, El Nino itu cuma nyiapin panggungnya. Yang kering, dia itu katalis yang bikin api kecil jadi bencana besar. Kutipan dari Walhi ini seolah nunjukin sisi lain dari cerita ini. Masalahnya bukan cuma soal 1-2 orang, tapi soal pengawasan dan penegakan hukum. Kalau ada lahan yang sama kebakar terus-terusan tiap tahun, itu artinya ada masalah sistemik yang lebih gede. Oke, biar pemahaman kita lengkap, kita nggak bisa cuma ngomongin El Nino. Kita harus kenalan juga sama kebalikannya. Kalau El Nino itu sisi panas dari koin iklim, nah ini dia, sisi dinginnya, La Niña. Yuk kita bandingin langsung. Gampangnya, El Nino itu artinya lebih panas, lebih kering, risiko kebakaran tinggi. Nah, La Niña kebalikannya total. Air Laut Pasifik lebih dingin, angin pasat lebih kuat, dan buat Indonesia artinya musim hujan lebih basah, lebih panjang, dan risiko banjir yang lebih tinggi. Tapi, ya sama kayak El Nino, dampak La Niña ini juga nggak sesederhana itu. Fenomena ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa bawa bencana, tapi bisa juga bawa berkah. Sisi bahayanya kita udah sering banget lihat ya. Curah hujan yang super tinggi pas La Niña sering banget jadi pemicu bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor yang rusak banyak banget infrastruktur dan lahan pertanian. Tapi ini dia sisi uniknya yang mungkin nggak banyak orang tahu. Suhu laut yang lebih hangat di perairan kita selama La Niña ternyata bagus banget buat ikan tuna. Jadi, buat nelayan di pesisir selatan Jawa, La Niña itu bisa berarti panen raya. Siapa sangka kan? Ini ngingetin kita kalau alam itu emang kompleks banget.
Jadi, setelah kita lihat dua sisi mata uang ini, si panas El Niño dan si dingin La Niña, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa pelajaran penting dari siklus api dan air ini? Nah, ini dia intinya. Fenomena alam kayak El Niño dan La Niña itu cuma nyiapin panggungnya. Mereka nyiptain kondisi ideal buat kebakaran atau banjir. Tapi, seringnya manusialah yang jadi aktor utama yang nentuin apakah kondisi itu bakal berubah jadi bencana skala besar atau enggak. El Niño dan La Niña itu bakal terus datang dan pergi. Itu udah jadi ritme planet kita. Pertanyaan yang paling penting buat kita renungkan bareng-bareng adalah, apakah kebakaran dan banjir dahsyat yang ngikutinnya juga harus jadi sebuah kepastian? Atau sebenarnya kita punya kekuatan buat mengubah ceritanya?